Baik, sudah mulai? Oke. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiara Sumarti MTD selaku Kepala SMP Negeri Kataman sekaligus pembimbing komunitas belajar yang ada di SMP Negeri Kataman. Yang saya hormati Pak Muhammad Jarko SPD selaku Ketua Komunitas Belajar di SMP Negeri Kataman dan Bapak Ibu guru semua yang menjadi anggota komunitas belajar di SMP Negeri Kataman. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pertemuan hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk menghadiri. Terutamanya terima kasih lagi kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini dalam misi saya menyampaikan sebuah proyek pembelajaran yang melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di baik Bapak Ibu semua. Jadi saya akan menjelaskan tentang kenapa kita berkumpul di sini. Ini adalah salah satu rencana tindak lanjut dari program kompetensi guru PJOK yang saya ikuti yang dilakukan oleh BPGB Jawa Timur. Jadi ada tugas dari BPGB Jawa Timur kepada peserta PKG bahwa harus bisa merancang sebuah proyek kegiatan di mana mendorong peran peserta didik. Jadi kegiatannya berpusat kepada peserta didik. Karena ini PJOK maka berupa aktivitas fisik, di mana nanti PJOK harus bisa menjadi koordinator utama legitimasi dari PJOK tersebut dalam kegiatan proyek ini seperti itu. Nah, jadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek ini, Bapak Ibu, adalah kalau saya ini sebuah pembiasaan yang ada di sekolah. Nah, pembiasaannya seperti apa? Saya namakan Sabtu Beres. Nah, beres ini adalah singkatan dari bersih, religius, dan sehat. Jadi dalam kegiatan Sabtu itu, di hari Sabtu itu ada 3 kegiatan dilaksanakan secara bersamaan, yaitu bersih, religius, dan sehat. Mungkin tanya, religius itu aktivitas fisiknya di mana? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Ya. Jadi situ sudah mewakili ya. Nah, di sini latar belakangnya. Jadi latar belakangnya adalah kita baru tahu setuju bahwa keberhasilan peserta didik di sekolah itu tidak selalu berorientasi pada prestasi akademik dan non akademik yang ada di sekolah. Terus pembentukan karakter itu peserta didik itu adalah hal yang menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah. Jadi fokusnya saya di program ini adalah pembentukan karakter anak-anak. Jadi pembentukan karakter yang ada pada lingkungan sekolah perlu diwujudkan dalam sebuah kegiatan yang bermakna. Nah, kegiatan bermakna itu seperti apa? Jadi kegiatan yang nantinya itu bisa dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Nah, seringkali, tapi kita lihat seringkali peserta didik itu tidak dilibatkan dalam rancangan sebuah kegiatan. Di mana kurikulum merdeka itu kalau kita tahu bahwa semua kegiatan itu kalau bisa berpusat pada peserta didik, guru hanya sebagai fasilitator, artinya yang mengarahkan memfasilitasi kegiatan itu Bapak Ibu guru, dan anak-anak itu sebenarnya kita beri kebiasaan untuk merancang sebuah kegiatan. Nah, ini yang akan coba saya munculkan dalam kegiatan ini. Di mana kalau kita tahu pernah mengikuti pembelajaran bahwa peserta didik itu harus dalam kegiatan itu harus ada 3 unsur yang masuk, yaitu di mana mereka ada voice-nya, suaranya, terus juga choice dan juga ownership, di mana suara, pilihan, dan kepemilikan dalam kegiatan itu semuanya berpusat pada peserta didik. Nah, oleh karena itu, di dalam rangkaian kegiatan ini peserta didik akan diberikan kesempatan dalam menyampaikan suara. Jadi ide atau gagasan mereka terhadap 3 program tadi, kebersihan, terus juga religius, juga sehat, itu berawal dari ide mereka. Nah, jadi kebersihan, mereka itu pinginnya sekolah ini bersihnya seperti apa? Itu ada gagasan itu kita fasilitasi seperti itu. Terus juga pilihannya mereka, pilihan nanti itu terkait peran apa yang akan mereka ambil. Apakah mereka oke Pak, saya hanya pelaksana aja,
atau saya mau jadi ketuanya untuk di kelas saya, itu boleh. Terus juga adalah yang terpenting adalah kepemilikan dari kegiatan tersebut, dari rasa tanggung jawab terhadap program yang mereka pilih, terhadap teman mereka, terhadap guru, dan juga terhadap sekolah, itu harus ada. Jadi berdasarkan komentar aset sekolah, jadi setelah kami katakan ada 7 aset sekolah, itu nanti saya akan bahas, itu insya Allah kegiatan ini bisa dilaksanakan. Nah, tentunya dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga peserta didik. Program ini dirancang berkat refleksi yang dilakukan Bapak Ibu guru, jadi terhadap karakter peserta didik yang ada di sekolah. Jadi mungkin ya kita lihat bahwa mungkin dari segi kebersihan anak-anak juga kurang peduli terhadap lingkungan, terus juga religius, bagaimana program kegiatan religius yang ada di sekolah ini perlu ditingkatkan, bagaimana program kesehatan itu juga ditingkatkan, karena terus terang untuk menjadi bugar itu salah satu seorang individu itu harus melaksanakan aktivitas minimal 3 minggu sekali. Nah, ini sudah ada pelatih juga di sini pasti sudah paham bahwa untuk meningkatkan performa aktivitas kebugaran itu minimal seminggu itu gerak 3 kali, dan minimal waktunya adalah antara minimal itu 30 sampai 1 jam. Itu harus ada. Nah, selama ini kan pembelajaran PJOK kan cuma sekali. Nah, itulah dari BPGB itu mendorong, ayo peran PJOK ini membugarkan siswa ini di luar jam olahraga ini, anak-anak ini diberi tugas apa, aktivitas PJOK seperti apa. Makanya itu saya akan munculkan dalam kegiatan ini. Nah, tujuan program ini yang pertama adalah jadi memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dari BPGB itu istilahnya menugaskan secara khusus kepada peserta PJOK untuk merancang sebuah kegiatan di mana aktivitas fisik siswa untuk menjaga kebugaran itu harus dilaksanakan di sekolah. Seperti inilah gambarannya tadi. Terus juga dalam kegiatan ini peserta didik itu diberikan tadi suara berkaitan dengan ide dan sebagainya, terus juga pilihan peran apa yang mereka ambil, juga tanggung jawab apa yang akan mereka tanggung jawabkan kepada teman, guru, dan lingkungan sekolah. Nah, capaian atau langkah-langkah yang diharapkan. Jadi dalam program ini nanti capaian yang diharapkan yang pertama adalah satu, tentunya menumbuhkan karakter peserta didik yang peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Itu terkait dengan bersih-bersih tadi. Terus menumbuhkan karakter peserta didik yang religius dan menghargai sesama. Terus juga menumbuhkan karakter peserta didik yang sehat, bugar, dan ceria. Nah, kenapa kok 3 ini peserta didik semua? Karena sekali lagi kegiatan ini berpusat kepada peserta didik. Terus yang terakhir adalah menciptakan sekolah yang bersih, religius, dan sehat. Jadi endingnya adalah kalau ketiga ini tercapai, nanti didukung oleh Bapak Ibu guru, maka diharapkan capaian kegiatan ini bisa menciptakan sebuah sekolah yang bersih, religius, dan sehat. Langkah-langkah apa yang diambil? Jadi yang pertama, kalau dalam kurikulum Merdeka, kalau Bapak Ibu guru nanti mungkin mengikuti kegiatan guru penggerak dan sebagainya, itu setiap kegiatan itu harus berdasarkan yang pertama adalah refleksi. Jadi refleksi itu berisi tentang ya evaluasi kegiatan atau evaluasi dari sekolah. Jadi ini dari warga sekolah tentang budaya yang bersih, religius, dan sehat yang ada di sekolah itu seperti apa. Nah, apakah perlu ditingkatkan atau dikurangi, atau ditambahkan atau bagaimana? Terus juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan suara pilihan dan kepemilikan. Jadi selama ini kan mungkin digalang oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi kalau misalnya kita dikata yang bersih ini. Nah, ini kita coba dari peserta didik kita berikan kesempatan untuk memberikan ide atau gagasan. Mungkin itu akan diwakili oleh ketua kelas dari masing-masing kelas. Jadi kalau pembahasan ini akan berlanjut, maka diharapkan bahwa kegiatan ini memang berpusat kepada peserta didik semua, di mana Bapak Ibu guru semua adalah menjadi fasilitator kegiatan. Terus yang ketiga, kalau sudah ada refleksi, terus juga sudah ada ide dari peserta didik, yang terakhir, yang ketiga adalah merancang kegiatan. Bagaimana rancangan kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama di komunitas belajar dan juga hasil dari masukan oleh peserta didik semua. Terus juga nanti setelah jadi bila kita kegiatan seperti ini, baru nanti pembuatan struktur program. Jadi memang
kalau berpusat pada didik bukan serta-merta oke peserta didik yang melaksanakan kita angkat tangan gitu, tidak, tapi tetap harus ada koordinator aksi yang menjadi fasilitator juga mengawasi kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan capaian kegiatan yang akan diharapkan. Terus pelaksanaannya dan kembali lagi ke refleksi. Jadi refleksi kembali lagi ke refleksi. Jadi seperti itu siklusnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu. Jadi struktur program atau misalnya dalam proses belajar ini kami buat seperti ini. Yang pertama tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, jadi bersih dan lisensi itu di bawah wewenang kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Terus guru PJOK di sini kan ada 3, jadi semuanya itu diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator aksinya. Sesuai dengan arah dari PDB, PJOK harus bisa menjadi motor kegiatan aktivitas fisik di sekolah. Makanya ini ada koordinator. Nah ini nanti bisa saya, nanti ini guru PJOK ini bisa Pak Imam, terus saya itu juga bisa nanti Pak Hendra dan sebagainya. Tentunya koordinator kegiatan religiusnya yang paling pas adalah pendidikan agama. Ini bukan PJOK tidak mampu, tapi yang lebih pas adalah agama. Itu terus jadi dalam kegiatan seperti ini ada wali kelas juga sebagai koordinator dan guru dari peserta didik, di mana guru itu kita munculkan dalam mengikuti kegiatan ini. Kalau kita lihat tadi di struktur awal capaiannya kan terakhir itu endingnya adalah sekolah yang bersih, religius dan sehat. Jadi guru itu juga kita laksanakan. Oke, terus nah rincian kegiatan. Kalau tiga kegiatan dilaksanakan bersama apa nggak bingung Mbak Riana. Jadi seperti ini. Dalam kegiatan satu beres ini bersih, religius dan sehat ini target kegiatan adalah kelas 7, 8 dan 9. Jadi kelas 7 minggu ini itu masalahnya bersih-bersih. Kelas 8 mengikuti kegiatan religius dan kelas 9 mengikuti kegiatan yang sehat. Sehat ini bukan hanya senam. Jadi mungkin kelas 9 mau mendesain mengadakan permainan tradisional bersama-sama monggo. Jadi yang kelas 7 bersih-bersih, kelas 8 itu ada mungkin kegiatan ibadah, terus kelas 9 melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan kesehatan. Seperti itu. Jadi itu digiling nanti. Jadi minggu kedua yang tadinya kelas 7 bersih-bersih gantian minggu lagi kelas 7 yang waktunya religius dan seperti itu. Rolling lah. Jadi dalam satu pekan ini ada kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, di mana nanti kegiatan ini itu harus memang kemarin saya katakan berdasarkan 7 aset sekolah. Aset sekolah itu modal sekolah yang penting untuk mendukung kegiatan. Yang pertama ada aset yang namanya manusia, politik, sosial, lingkungan, agama dan budaya, fisik serta finansial, dan menunjang keberhasilan dalam kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu semua bingung ya, ini tujuan sekolah ini dari mana? Ini sebenarnya pembelajaran di guru penggerak. Jadi dalam melaksanakan sebuah kegiatan, merancang kegiatan itu diharapkan berpatokan pada 7 aset sekolah ini. Okay. Nah, akan saya bahas nanti satu persatu. Di mana aset sekolah yang pertama adalah manusianya. Jadi manusia di sini adalah kepala sekolah, guru, TU dan pendidik yang terlibat dalam kegiatan ini. Terus politik. Nah, politik ini dari kebijakan sekolah, di mana nanti yang mengeluarkan adalah kepala sekolah. Apakah kegiatan ini berlanjut atau dihentikan itu tergantung dari kebijakan sekolah, di mana nanti tentunya keberlangsungan kegiatan itu juga berdasarkan hasil dari refleksi. Terus juga yang terakhir adalah yang ketiga adalah sosial, di mana kegiatan ini itu modalnya adalah kerukunan untuk kebersamaan warga sekolah yang luar biasa di sekolah kita. Jadi kalau ada kegiatan semuanya turun bersama-sama untuk mendorong kegiatan tersebut. Terus lingkungan di sini kondusif dan jauh dari kebisingan. Karena saya lihat ini lingkungan perumahan yang cenderung kondusif sekali dan sangat representatif untuk kegiatan kerja. Itu adalah salah satu modal utama yang penting. Terus juga agama di sini ada 2, yaitu Islam dan Kristen, di mana nanti sekolah Islam akan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, kita tidak akan memaksakan kegiatan yang kecenderungan di salah satu agama. Jadi semuanya bersama-sama melaksanakan ibadahnya masing-masing. Terus juga finansial, di mana finansial ini tentunya kegiatan itu pasti akan membutuhkan budaya ya.
Jadi ada bosda dan juga infak. Kenapa infak terakhir? Infak ini bersifat insidental jika ada pendanaan yang tidak bisa dibayar bos atau bosda, itu bagian infak atau sumbangan sukarela dari peserta. Nah, jadi rencana evaluasi. Jadi sekali lagi, semua kegiatan itu awal dan intinya adalah refleksi. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi pada akhir kegiatannya itu seperti apa nanti ini bisa rencana evaluasinya bisa di akhir kegiatan atau akhir semester atau akhir bulan terserah. Terus juga refleksi dari kepala sekolah, mungkin masukkan catatan tersendiri dari kepala sekolah, mungkin peran guru yang kurang di mana, terus kegiatan yang mungkin kurang pas diselenggarakan di sekolah itu nanti juga itu peran dari kepala sekolah, terus dari bapak ibu guru juga wali kelas dan sebagainya, di mana mungkin ada kelas yang tidak bergerak secara maksimal, itu juga masukan dari kepala sekolah. Dan juga murid itu juga kita butuhkan masukannya. Nah, kemungkinan tantangannya, jadi tantangannya adalah kurangnya minat dan keterlibatan peserta didik, karena mungkin selama ini peserta didik tidak banyak kita libatkan dalam proses perencanaan, maka kegiatannya bersifat orang dewasa, perencanaan dewasa, jadi kurang ke anak-anak, jadi menimbulkan kurangnya minat dan keterlibatan. Terus juga yang kedua adalah jadwal kegiatan sekolah yang padat. Kita tahu sekolah kita sekolah yang super sibuk ya, kegiatan apalagi di hari Sabtu itu selalu ada kegiatan, ada peningkatan kompetensi guru dan sebagainya, juga ada sosialisasi program sekolah, itu kemudian juga di hari Sabtu, jadi ada benturan jadwal. Nah, itu adalah kemungkinan tantangannya. Terus terbatasnya finansial pendukung kegiatan, jadi tadi ada bos dan bosda, itu nanti bisa diatasi dengan sukarela dan peserta didik. Terus yang terakhir adalah kurangnya partisipasi beberapa guru. Nah, ini nanti juga menjadi evaluasi mungkin dari kepala sekolah. Kalau dari guru sendiri antar guru kan kurang pas dari situ. Nah, solusinya bagaimana? Solusi yang pertama mungkin karena kurangnya minat dan keterlibatan, jadi menumbuhkan motivasi diri peserta didik. Dan bagaimana menumbuhkan motivasinya? Yaitu kita ajak bareng-bareng membuat rencana. Ini loh rencana dari ide kalian, ayo dilaksanakan bareng-bareng. Terus bagaimana dengan jadwal kegiatan sekolah yang padat, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus staf, bagaimana menyusun kegiatan yang tidak berbenturan. Jadi harus ada koordinasinya. Terus juga bagaimana terbatasnya finansial, itu memanfaatkan lingkungan sekitar. Mungkin waktunya beli yang besar-besar karena tidak ada, bisa kita menggunakan botol yang tempat galon yang tidak terpakai, itu kan bisa dipakai. Terus juga banyak partisipasi beberapa guru, menumbuhkan kesadaran guru untuk membantu peserta didik memberikan pembelajaran yang bermakna. Jadi nanti ini juga nanti tugas jadi mungkin dari yang pas adalah menumbuhkan kesadaran guru itu dari kepala sekolah, atau mungkin dari kita ya, mungkin nanti teman terdekat yang kurang aktif bisa kita kita bilang lah untuk mengikuti kegiatan. Nah, demikian rancangan program dari saya. Programnya tadi apa, Bapak Ibu? Beres itu ya, jadi kegiatan ini berpusat kepada peserta didik. Terima kasih dari saya. Nah, mungkin ada masukan atau pertanyaan, kita batasi 3 saja nih untuk durasi dan sebagainya. Oke Pak, saya tanya dulu nih. Nah, luar biasa. Menurut saya pertama, untuk program Sabtu Beres ini luar biasa. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan tantangan-tantangan di mana keterlibatan siswa amat sangat kurang sekali. Oleh karenanya ini agar program Sabtu Beres ini betul-betul terlaksana, maka seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, menumbuhkan motivasi peserta didik, dan yang tidak hanya sekedar menumbuhkan motivasi, tapi memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk terlibat dalam kegiatan itu. Jadi dalam hal ini guru harus sebagai fasilitator harus betul-betul mengurangi porsi mendominasi dalam kegiatan itu. Dengan demikian, maka keterlibatan siswa peserta didik dalam kegiatan apapun, termasuk Sabtu Bersih tadi, luar biasa besar. Terima kasih. Alhamdulillah, kita gitu. Untuk Allah.
mendapatkan pencerahan. Jadi selain dibahas nanti tentang kurangnya minat, jadi mengurangi peran guru dalam setiap aktivitas atau kegiatan itu memang diperlukan, tapi bukan berarti lepas tangan. Iya. Jadi bukan lepas tangan tapi tetap menjadi fasilitator dan sebagainya. Yeah. Mungkin ada arahan atau tambahan dari Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, programnya ini sudah cukup bagus Pak ya, dan kayaknya ini selaras dengan program sekolah kita ya. Ada satu bersih, satu energi dan mungkin yang perlu dilaksanakan nanti, yang perlu yang ditingkatkan yaitu peran serta siswa atau keterlibatan siswa pada kegiatan Sabtu Sehat. Ya, kalau Sabtu Sehat selama ini kan yang bergiatkan Bapak Ibu guru senang, nanti monggo kita pikirkan bagaimana supaya tidak hanya guru tapi semua pada saat senang misalnya siswa itu apa yang dilakukan oleh siswa, tidak hanya melihat tapi bagaimana. Terima kasih Bu. Jadi sehat yang dimaksud di sini bukan hanya senam ya. Jadi tadi apakah mereka mau melaksanakan olahraga bersama atau melaksanakan pemain tradisional atau punya melaksanakan seperti itu. Jadi oke, senam ya. Jadi nanti kalau itu insya Allah kalau satu jenjang nanti itu bisa cukup. Tapi kalau kalau tidak ya seperti tadi yang dibagi tidak ada yang misalnya satu juta mungkin kan kurang dan satunya satunya sehat. Koordinasinya mungkin yang bisa kita pikirkan. Iya. Terima kasih. Masukannya dari Bendera Sumatri MPD Bapak Sekolah. Mungkin satu lagi dari Sinten. Oh, oke. Dari guru PJK sendiri. Nanti Pak Imam mau memilih yang mana ya? Ayo. Apa yang ini monggo? Enggak, ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk program dari Pak Ian sangat bagus sekali ya, saya lihat memang ini melibatkan seluruh peserta didik, khususnya warga sekolah juga terlibat. Cuma saya masih belum paham tentang pencapaian nanti. Pencapaiannya itu dikatakan nanti berhasil itu yang seperti apa, itu mungkin masih belum bisa ditampilkan. Mungkin nanti bisa disampaikan bahwasanya program ini dikatakan berhasil apakah sekolah itu menjadi bersih ataukah anaknya itu yang menjadi kebugarannya naik atau lebih rajin lagi dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, ataukah nanti larinya di keberhasilan hasil pembelajarannya dengan aktivitas itu. Mungkin di situ yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ian. Oke, jadi capaian dari kegiatan ini adalah nanti endingnya adalah ini Pak, ya bersih, religius dan sehat. Nanti bagaimana kalimat ini tuh bisa tercipta, tentunya hasil dari refleksi dan evaluasi. Jadi misal dari refleksi yang pertama mungkin di awal, kurang ini. Karena ini bukan sifatnya yang ada penilaian ya. Jadi kan ada pembentukan karakter. Jadi ya nanti endingnya adalah seperti ini. Jadi anak udah terbiasa dengan menjaga kebersihan, terus waktunya mungkin ibadah sholat zuhur karena udah terbiasa terprogram. Jadi waktunya sholat ya sholat dan sebagainya, atau waktunya ibadah yang non-muslim di tempat tertentu waktunya itu juga terlaksana. Itu adalah nanti hasil dari evaluasi ya. Jadi mungkin ya ininya kalau kebersihan ya kita lihat sendiri bersama-sama, karena dari program refleksi di komunitas belajar nanti kan akan ditanyakan langsung ke Bapak Guru, bagaimana ini? Ya tanya Pak, sekarang sudah berhasil, tapi nah ini ditingkatkan yang ini. Nah, berhasil, tapi mungkin dengan yang ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi ya kita lihat sendiri, mungkin ini kasat mata ya nanti, karena karakter juga tidak ada skor penilaian dan sebagainya. Jadi kalau dilihat hasil refleksi setiap
bulan dari Komnas Belajar itu melakukan refleksi ini, oh sudah bersih, nah, berarti kegiatan ini akan berhasil. Terus juga warna waktunya sholat itu sudah teratur dan sebagainya, waktunya ibadah bagi muslim sudah sesuai atau sudah tahu waktunya ibadah itu berhasil. Nah seperti itu Pak. Jadi hasil dari refleksi evaluasi dari Bapak Ibu. Terima kasih. Berarti produknya yaitu dari nanti hasil pembiasaan ya. Hasil pembiasaan. Ya, jadi anak-anak sudah nggak perlu disuruh, itu sudah membersihkan sendiri, Ya. ataupun perlu disuruh sudah melakukan sholat dengan tepat waktu kan, seperti itu. Itu yang muslim. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Rian. Oke, saya pikir cukup. Ya, Bapak Ibu semua, tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya di sela kesibukan Bapak Ibu guru semua dalam melaksanakan kewajiban menuntun pembelajaran, menuntun peserta didik dalam pembelajaran yang bermakna dalam setiap harinya. Dari kami cukup, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bahasa Madura Sabtu boros, boros itu sehat. Wah, iya, boros itu sehat. Salah satu komunitas BS kita ini. Komunitas BS kita ini. Oke, luar biasa.